tetangga Yaimim bernama Sahara akhirnya muncul di hadapan publik. Sahara pun bicara blak-blakan terkait asal-usul sampai meletupnya prahara dengan sang kiai. Kronologi peristiwa dijelaskan Sahara hingga ia sampai pada kesimpulan no viral no justice. Namun yang mengejutkan adalah adanya perbedaan pengakuan Sahara dengan Yaimim terkait pemicu awal yang membuat prahara kini meledak hebat di ranah publik. Sahara membantah dipicu oleh persoalan lahan parkir atau masalah mobilnya diparkir di depan gerbang rumah Yaimim. Dan hal mengejutkan dibongkar oleh Sahara soal akar masalah. Tak kalah mengejutkan juga pengakuan dari Ketua RT dan RW di lingkungan Yaimim yang mengklarifikasi soal kabar pengusiran Yaimim dari lingkungan mereka. Lantas, apa pemicu konflik Yaimim versus Sahara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Habis Yaimim muncul ke publik dan bicara soal prahara dengan tetangganya Sahara, kali ini giliran Sahara yang muncul dan bicara blak-blakan. Ia mengklarifikasi apa yang terjadi, sekaligus menelisik setiap pernyataan yang terkait dirinya. Sahara bahkan menceritakan kronologi versinya sendiri, apa yang membuat konfliknya dengan Yaimim sampai meletup panas seperti sekarang ini. Menurut Sahara, peristiwa awal bukan disebabkan karena cekcok terkait parkir mobil atau lahan parkir mobil rentalnya yang banyak. Sahara mengaku awal semua ini karena adanya pelecehan verbal yang diduga dilakukan Yaimim terhadap Sahara. Menurut Sahara, justru soal lahan parkir itu sudah tidak ada masalah karena semua sudah sesuai dengan kesepakatan dan sudah ada bukti perjanjiannya. Tudingan Yaimim bahwa mereka parkir di tempat umum juga dibantah Sahara. Berawal dari kasus kejahatan yang saya alami beberapa kali bersama yang dilakukan oleh Yaimim. Berarti kasus ini berawal bukan dari parkir liar tersebut, Mbak? Bukan, dan tidak ada ya kalimat parkir liar itu nggak ada. Karena kami itu jelas akadnya sewa menyewa lahan dan semua ada buktinya. Dan untuk terkait kami dikatakan bahwa kita parkir di fasilitas umum itu salah. Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook. Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali. Awal mula kasusnya kan kejahatan tadi. Sahara tidak menampik bahwa awalnya hubungan keluarganya dengan Yaimim sangat akrab. Mereka sering berkumpul bersama diselingi karaoke bareng di garasi rumah Sahara. Namun, menurut Sahara, pembicaraan Yaimim dinilainya semakin lama justru semakin mengarah kepada hal-hal yang tak senonoh. Puncaknya, Sahara merasa dilecehkan oleh Yaimim. Ia menjelaskan 4 peristiwa yang mengandung unsur tak menyenangkan tersebut dialami Sahara. Awalnya kan gak ada apa-apa Mbak, dia baik-baik aja. Yaimim sering ke gazebo kami, ke garasi kami. Bahkan setiap malam itu kadang kita ngumpul itu sambil karaokean. Terus juga kalau bahasa Jawa Timur jagongan, ngumpul-ngumpul gitu, bercanda bareng. Dari situ mungkin beliau merasa akrab dengan kami, sehingga termasuk dengan saya akrabnya, sehingga ada
kalimat-kalimat beliau yang mungkin menurut beliau itu bukan sesuatu yang intim, tetapi bagi saya perempuan itu adalah sesuatu yang intim gitu. Ada 4 kali saya itu yang pertama, saya speechless awalnya, sangat speechless. Yang kedua, Mbak Sahara, kok harum banget. Saya tolong belikan parfum yang sama harumnya dengan punyanya Mbak Sahara. Saya mencium aroma Mbak Sahara ini jadi saya pengen sama Mbak Sahara. Yang kedua. Ketiga, ketika saya keluar rumah, posisi saya itu nyupir sendiri ya. Rambut saya basah. Di dalam mobil itu saya buka jilbab, tapi bukan buka gini loh Mbak, disangkutin gitu karena basah kan. Akhirnya pas keluar itu beliau ada di sisi kiri, saya sebagai tetangga saya menyapa, klakson, Dad, good morning Nyai. Pindahlah beliau ke bagian kanan di jendela supir. Kemudian beliau mengatakan, Mbak Sahara, habis keramas ya? Kok basah rambutnya kayaknya? Itu sangat kejam, Mbak. Itu sangat kejam. Terjadi lagi. Waktu itu ada tamu saya dari Madura, yang keempatnya. Tamu saya dari Madura sekitar 6 orangan. Tiba-tiba beliau ini datang dari rumahnya ke gazebo kami sambil menunjukkan HP. Dia HP begini, di keramaian orang. Dengan posisi HP-nya itu ada hubungan aktivitas bersama istrinya. Ini buat apa? Kata saya gitu kan. Katanya buat video edukasi. Karena saya merasa risih, saya menjauh dari gazebo itu. Saya menjauh dari gazebo, kemudian beliau itu mengikuti. Mbak Sarah kayak ngejar gitu. Kemudian saya gugup kan, kayak ini ada apa lagi nih, akan ada apa nih. Mbak, lihatin takut sampai pergi. Saya lihatin, enak loh. Sampai nggak pengen seperti ini. Saya langsung speechless, terjadi lagi gitu. Akhirnya saya masuk rumah dan seketika itu saya kayak ngeblank, Mbak. Ini aku beneran nggak sih diginiin, udah sering. Ini kayak normal nggak sih gitu. Akhirnya dari situ saya mulai membatasi diri saya sendiri untuk hal-hal terkait apapun dengan Pak Muslim ini. Sahara juga menceritakan peristiwa yang disebut Yai Min Sahara memarkirkan mobilnya di depan gerbang rumah Yai Mim sehingga menghalangi mobil Yai Mim masuk ke dalam rumah. Menurut versi Sahara, masalah tersebut sudah selesai karena Yai Mim sudah meminta maaf kepada Sahara. Namun Sahara menyayangkan sikap Yai Mim yang kemudian sering memposting status di sosial media terkait rental mobil yang juga menyenggol soal garasi milik Sahara yang membuat Sahara merasa tersinggung. Karena itu, Sahara berusaha melibatkan pengurus RT yang ternyata saat itu masih liburan di Belanda, sehingga ia diminta menunggu. Sahara juga berusaha menghubungi pihak kampus di mana Yai Mim mengajar, namun menurutnya tidak ada respon dari kampus. Hingga terjadilah insiden Sahara memposting di sosial media dan kemudian menjadi viral belakangan ini. Puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2. Beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada ya. Kemudian beliau ini tiba-tiba kayak saya sekilas mendengar, karena saya tidur ya, saya sekilas mendengar ada orang klakson ting 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 berulang, dan juga gasnya tuh diinjek-injek, pedal gas itu dimainin terus sampai RPM-nya tinggi. Setelah itu saya ditelepon oleh istrinya, ayo Sarah bangun, ayo Mbak bangun, Sarah gitu kan. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kasar seperti itu dari mulut seorang bunyai.
gitu, sehingga membuat saya agak kaget. Sarah, bangun, ayo mobil kamu loh, kami nggak bisa masuk ini, murka suami saya. Wih, bahasanya kalau udah murka kan bagi saya tuh udah tinggi kali kan. Akhirnya saya coba untuk bangun dalam kondisi yang kepala agak pusing gitu ya, kaget. Saya coba cari kacamata, softland, sinkronkan diri dulu nih, nyadarin diri dulu. Akhirnya Mas Agil kan di luar, di gazebo tidurnya. Kemudian tiba-tiba Pak Yaimim ini ke gazebo dan mengambil kunci. Dari beberapa kunci mobil, dia tahu yang namanya kunci mobil yang terparkir yang katanya di depan rumah dia. Akhirnya dia ambil kuncinya itu, dengan lancangnya dia ngambil, dia nyalain mobilnya. Udah dinyalain, dia gas lagi selama 5 menit dengan RPM yang benar-benar tinggi, gitu. Karena merasa risih, apalagi dibarengi klakson, saya cepat-cepat buru-buru pasang softland, kemudian pakai kacamata. Kemudian Mas Agil ini tiba-tiba, yang namanya anak muda ya, emosional, beliau nyamperin ke mobil, ke kursi penumpang di depan. Diginiin lah semuanya, kenapa? Ada apa? Kok kamu sampai segitunya? Kamu kok nyari masalah terus? Selama ini didiamkan kok makin jadi-jadi. Digituin sama Agil, mungkin beliau agak shock ya karena Agil bisa berbuat seperti itu. Dimatikan mobilnya, kuncinya dibuang ke daerah yang banyak rumputnya. Dari situ kan ada kesempatan dia untuk lari ke rumah. Diambillah kunci mobil itu sama Agil, kemudian situ saya keluar dari garasi. Tapi beliau kondisinya sudah di dalam rumah. Dan pas dia di dalam rumah itu saya sempat ngomong, ayo keluar, kenapa? Kamu kenapa gituin mobil saya? Salah saya apa? Gitu. Karena bagi saya Mbak, bukannya sombong ya, saya bisa mengoperasikan mobil, saya tahu itu bisa masuk atau enggak ke rumah dia. Dan itu tidak sama sekali parkir di jalan umum, itu di tanah yang kami sewa. Nah dari situ dia setelah itu minta maaf memang Mbak. Bagi saya kalau udah minta maaf ya sudah, dia oke, saya oke, ACC, baikan, udah. Ternyata besoknya dia ada status yang mengatakan hati-hati terhadap adanya praktek usaha yang melibatkan mobil colongan, mobil ilegal, dan itu juga menyinggung garasi kami. Belum saya viralkan. Saya sekali lagi setelah berupaya maksimal untuk agar tidak sampai viral seperti ini. Beliau coba untuk menggembosi mobil saya sesuai dengan CCTV ya. Itu kan sangat tidak etis ya seorang kiai seperti itu. Saya sempat lapor ke universitas tempat beliau ngajar. Dalam 11 hari saya tunggu itu. Tapi tidak ada respon dan tidak ada kabar sama sekali. Itu artinya dari pihak kampus kan tidak menindaklanjuti laporan saya. Sehingga saya juga beberapa kali ke RT, ke RW, karena Pak RT ke Belanda, saya disuruh menunggu. Sabar, saya menunggu. Di setelah saya menunggu, kok ada kejadian yang gak enak gitu. Beliau selalu memblokade jalan yang katanya itu tanah beliau. Nah itu beliau batasi dengan pot bunga dan juga dengan tali tali ya. Nah, dengan tali. Sehingga kami sebagai warga di situ, warga di situ bukan cuma saya ya, di atas sana masih ada rumah, beberapa rumah. Sehingga kami terganggu. Sahara juga menceritakan tentang usahanya untuk mediasi dengan Yaimim. Diakui bahwa mereka sempat sepakat berdamai melalui mediasi. Tapi Sahara mengaku kesal karena ia menilai Yaimim melanggar perjanjian mediasi tersebut, yaitu dengan kembali memposting video ke sosial media yang memojokkan Sahara. Tak hanya itu, terkait kabar pengusiran Yaimim dari lingkungan tempat tinggalnya, seperti inilah penjelasan menurut versi Sahara. Saya bilang sama beliau, sampean mau berdamai atau enggak? Saya mau damai tapi kok update status terus, itu hak saya. Oh ya sudah, saya juga capek Mbak mikirin itu, sehingga udahlah saya ambil kesimpulan no viral no justice. Mediasi itu sering Mbak, baik secara lisan maupun tulisan, semua ada bukti, berbukti. Output dari mediasi pun saya punya, yaitu diamnya saya di sosial media.
saya disuruh dan diinstruksikan beberapa perangkat RT RW kelurahan dan juga lawyer saya untuk diam, tidak lagi memproduksi kegaduhan. Padahal niat saya tidak memproduksi kegaduhan, saya hanya pengen mengimplementasikan no viral no justice. Tapi karena adanya mediasi itu, saya sebagai warga negara yang sadar akan kedamaian, saya tidak melanjutkan itu. Saya tidak terprovokasi dengan apapun hingga saat ini. Saya tidak mengupload apapun. Karena itu bukti bahwasanya saya komitmen dengan apa yang sudah yang sudah ada di mediasi. Tetapi lagi-lagi mereka yang ingkar. Mereka yang mengingkari hasil mediasi itu. Mereka tetap mengupload, memproduksi video-video yang sangat konfrontir ya, sangat menyudutkan saya. Sehingga bisa dilihat di sini hasil mediasinya. Kalau saya terkait hujatan netizen, saya tidak peduli ya. Saya tidak pernah mengambil pusing karena itu adalah hak mereka. Mereka menghujat karena mereka tidak tahu kebenarannya. Sehingga dikatakan bahwasanya saya tidak punya hak untuk melarang mereka menghujat saya. Biar suatu saat nanti kebenaran yang akan mengungkapkan realita itu sendiri. Terkait ini ya Mbak, beliau itu mengatakan bahwasanya beliau pindah-pindah hotel, guest house. Ya mohon maaf, beliau masih ada di rumah dan tidak kemana-mana. Gitu. Saksinya banyak, warga juga ada yang menyaksikan. Ya, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, bukan wewenang saya. Ada RT RW yang nanti bisa ditanyakan langsung. Itu bahasanya adalah penolakan, karena beliau memang belum ber-KTP situ, ber-KTP di tempat saya tinggal. Mengejutkan, klarifikasi Sahara terkait penyebab dirinya viralkan Yai Mim di sosial media. Lantas, seperti apa pula klarifikasi dari RT dan RW terkait kabar pengusiran atas Yai Mim dan istri dari lingkungan mereka? Prahara panas Yai Mim versus tetangganya Sahara kali ini diklarifikasi oleh pihak RT dan RW di lingkungan keduanya tinggal. Menurut keterangan Wahyu selaku ketua RW setempat didampingi oleh Prayogo. Selaku ketua RT lingkungan Yai Mim, bahasa pengusiran yang sebelumnya disebutkan oleh Yai Mim sebenarnya adalah penolakan oleh warga. Diungkapkan bahwa aspirasi penolakan oleh warga terjadi karena kehadiran Yai Mim di lingkungan mereka dinilai mengganggu, bahkan meresahkan warga. Hal itu dirasakan terjadi sejak bulan Juli hingga September 2025. Pengurus RT dan RW ini menjelaskan hal-hal apa saja yang menurut warga menilai kehadiran Yai Mim di lingkungan mereka telah mengganggu kerukunan warga sekitar. Karena itu, dalam suatu pertemuan, warga bersama ketua RT di lingkungan, Yai Mim, terdapat 25 warga, mengeluarkan petisi menolak status kependudukan Yai Mim di wilayah tersebut. Jadi terkait masalah Mbak Sahara dengan Yai Mim sebetulnya kan sudah menjadi ranah hukum ya. Karena sudah saling melaporkan, biar nanti polisi yang menegakkan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi untuk saat ini kami tidak terlalu ikut campur masalah itu. Yang kami perlu tegaskan di sini hanya masalah tanah dan juga framing yang mengatakan masalah pengusiran. Dari situ kami selaku perangkat lingkungan di RT maupun RW ingin menangkap aspirasi warga, apa yang dikeluhkan oleh warga. Jadi Pak Mim ini adalah penduduk baru. Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di Kafling Depak tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09 RW 09 Kelurahan Mercosari karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Mercosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini, warga merasa resah. Makanya ada pertemuan tanggal 7 tersebut, kita menggali apa sih yang membuat warga resah. Nah, dari situ banyak masukan dari warga, antara lain satu merasa
risih atas pengiriman semua kegiatan video terhadap konten-konten yang selama ini dibuat oleh Pak Mim, disebarkan ke warga dan grup WA grup di lingkungan RT 09, yang mana tidak ada kaitannya dengan berkaitan dengan lingkungan tersebut ya. Jadi ini kegiatan pribadi yang disebarkan ke grup WA. Satu itu yang dikeluhkan oleh warga. Yang kedua, terjadi penyerobotan tanah yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tanahnya hanya di situ, jangan sampai maju ke depan atau ke samping, ke kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Yang ketiga, terjadi penutupan jalan. Jadi pernah ada penutupan jalan yang mana mengganggu aktivitas warga sekitar untuk melewati jalan lingkungan. Tuh. Terus kemudian juga ada adu domba. Jadi ada fitnah dari beliau antara pengurus RT dengan Pak RT. Jadi di situ seolah-olah diadu domba antara pengurus melalui WA. Terus kemudian juga ada, kalau nggak salah itu ada di share di TikTok, nggak salah itu ada. Terus kemudian pemindahan patok tanah terkait dengan itu tadi, penyerobotan tanah tadi ya. Selanjutnya ada yang dikeluhkan warga terkait pembakaran sampah, yang mana bahan bakarnya menggunakan tong sampah karet milik warga. Nah, di situ warga merasa tidak nyaman, jadi selama ini merasa tidak nyaman. Akhirnya di situ banyak masukan maupun dari warga itu, bahkan ada yang mengatakan ada ini pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Nah, dari situ ditarik kesimpulan dan tertuang di dalam notulen rapat yang mana pada saat itu dihadiri oleh 25 orang. Data hadirnya tertuang di dalam rapat. Keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka di suatu warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kok terjadi kegaduhan. Itu yang tidak diinginkan. Prahara Yai Mim versus tetangganya Sahara kian memanas. Yai Mim pun menjawab tuduhan Sahara bahwa dirinya diduga melakukan pelecehan Sahara. Yai Mim bersumpah hingga menyebut nama Tuhan dan Al-Quran membantah tuduhan tersebut. Tak hanya itu, Yai Mim bahkan mengaku siap menghadapi laporan polisi yang dilayankan Sahara atas dirinya. Bahkan Yai Mim kini siap melapor balik Sahara karena telah mengambil video pribadi dari handphone miliknya lalu menunjukkan kepada orang banyak hingga ia dihina oleh warga dan istrinya pun difitnah di hadapan orang banyak. Gas aja gitu ya, sama sekali nggak takut saya. Ya kalau kenapa takut mas? Nggak takut saya, tambah seneng. Silahkan laporkan saja.
Apa yang dilaporkan nanti saya jawab. Karena apa? Saya merasa tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Kalau merekam itu untuk dokumen pribadi, apa kejahatan itu? Kalau dokumen pribadi yang jahat itu ketika orang itu membuka HP saya tanpa izin, apalagi sampai mentransfer apa yang ada dalam HP, itu kan pribadi. Itulah sebenarnya akan saya tuntut nanti. Kalau sampai dilaporkan ini, berarti Anda telah mengambil atau mempergunakan HP saya itu dengan kursi yang saya ada unsur pelecehan seksual terhadap sama sekali. Mas, saya itu penghafal Al-Quran, saya ini hamilul Quran, tidak mungkin saya melakukan perbuatan maksiat apalagi berkenaan dengan wanita. Ya, demi Allah, wallahi saya bersumpah ini demi Allah, demi Quran, saya tidak pernah melakukan pelecehan terhadap wanita selain istri saya. Ya, kalau dengan istri mau ya itu faktor lain ya mungkin ya, mungkin yang kayak gitu sering gitu loh. Itu pemicunya sepim itu anak kecil. Saya merasa anak itu diperalat. Kenapa? Dan saya itu dibilang begini oleh Pak Sofyan, wah sepim ini berbahaya, ini harus diawasi sama Yai Mimin, tidak boleh sembarangan. Itu kan mengarah ke Pak, jangan pergi ke rumah saya. Kenapa? Kalau sepim pergi ke rumah saya, itu ditututi, diikuti oleh Mbak Sahara. Dan itu alasan dia itu, mohon maaf ya, masuk ke rumah saya, padahal sering istri saya nggak ada, apalagi pas haji ya itu. Secara jelas si Suhara ini menunjukkan video saya dengan istri saya kepada Pak Tio, kepada istri Pak Tio, kepada saudara Pak Tio, dan para hadirin warga-warga di situ yang hadir. Jadi pada saat warga di sini menggeruduk rumah saya, Mbak Sahara menunjukkan video saya. Saat kami digeruduk oleh Pak Tio, istri Pak Tio, Mbak siapa banyak, dan juga Mas Reza yang mengatakan saya orang yang tidak beradab. Atas dasar rumah tenang, gue aja main HP ya. Gelap. Jadi itu Mbak Sahara itu menunjukkan ini kepada semua. Sehingga atas tunjukan itu, perhatikan, atas tunjukan itu semua beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa? Dia melihat saya, video saya itu main. Video saya main dengan istri ditunjukkan kepada semua orang. Tunjukkan kepada Pak RT, Pak RW, ditunjukin semua Pak yang hadir di situ. Pak Mas Reza, ditunjukkan Pak Tio, aku habis pokoknya saya dihina di situ, ya Allah. Ya saya tahu kok dari itu, saya tahu kelihatan. Habis itu yang namanya Agil itu bilang wanita tunasusila. Tapi kok dia bisa dapat video itu dari mana? Nah dia kan ngambil HP saya kan dibawa itu. Mengatakan Pak ada istri saya itu gini Pak. Apa itu? Apa perkataan? Loh, dengan suaminya kok dikatakan begini Mas Akil ya. Aku ingatkan kepada kita semuanya ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, as-sabru bahrun amikun. Sabar itu seperti lautan yang dalam. Walahu sahilun, ada pantainya. Wa huwa hududun, dialah batasannya. Artinya apa? Sabar itu ada batasannya. Jangan sampai kau melampaui batas kesabaran laut ini. Apa itu? Kamu jangan melebihi pantai ini. Kenapa? Kalau sampai kamu melampaui pantai ini, maka kesabaran lautan itu yang akan menggulung kamu sendiri. Saya Yai Mim, sabar ya. Saya akan sabar pada apapun. Tapi kesabaran saya ada batasnya. Apa itu? Jika istriku kau hina, jika istriku katakan, jika aku katakan laki-laki, maka kesabaranku itulah yang akan menggulung Anda. Bermurabatolah, tetaplah semakin dekat kemana-mana, nempel, semakin tempel dengan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap penegakan keadilan dan kebenaran. Siapa dia? Istri saya yang pertama. Yang kedua adalah Agustian Anggi Siagen, lawyer saya. Dia saya tunjuk agar menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya pesan sama dia, jangan menyentuh pribadi. Urusanmu adalah hukum.
hanya hukum saja. Jangan sampai mengorek, apalagi menyentuh pribadi. Bagi saya urusan hukum hanya hukum. Kalau sampai menyentuh pribadi itu dosa besar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.